Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa-siswi SDIT Darul Fikri pada pagi hari ini? Bunda harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan yang hari ini sedang sakit, sedang diuji kesehatannya oleh Allah. Semoga Allah berikan kesehatan, semoga Allah cepat angkat penyakitnya sehingga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Alhamdulillah, hari ini Bunda bersyukur Allah memberikan kesempatan kepada Bunda untuk tausiah, untuk sedikit berbagi dengan kalian, yaitu berbagi informasi dan juga berbagi ilmu. Nah, hari ini Bunda akan sedikit sharing tentang cara mencegah diri kita ini dari terinfeksinya virus corona. Nah, salah satu cara yang bisa kita lalui ya untuk mencegah diri kita ini terinfeksi virus corona yaitu dengan menjaga asupan makanan kita. Ya, menjaga asupan makanan supaya makanan yang kita konsumsi ini selalu bergizi dan juga seimbang. Ya, Bunda yakin apa yang kalian makan pasti selalu bergizi. Ya, karena Bunda juga yakin orang tua kalian sayang sama kalian, jadi pasti memberikan makanan yang bergizi untuk kalian. Nah, satu lagi, tidak hanya cukup bergizi, tapi juga harus seimbang. Nah, ingat nih, harus seimbang antara karbohidrat, protein, vitamin, dan juga mineral. Ya, jadi ketika kita makan itu harus seimbang, ada karbohidratnya, ada proteinnya, dan harus juga ada vitamin dan mineralnya. Karbohidrat ini bisa kita dapat dari nasi, ya, misalkan mie, kentang, ubi, atau misalkan pasta yang kita makan itu termasuk sumber karbohidrat. Dan Bunda yakin kalian pasti selalu mengkonsumsi sumber karbohidrat ini. Nah, yang kedua adalah sumber protein, ya. Jadi dan sekali kita makan itu jangan cuma karbohidrat doang, tapi harus ada juga proteinnya. Protein ini bisa kita dapatkan dari protein hewani maupun protein nabati. Protein hewani ini bisa kita dapatkan dari sumber makanan yang berasal dari hewani. Contohnya seperti daging sapi, daging ayam, daging ikan, terus kemudian telur, ya. Itu termasuk sumber protein hewani. Ya. Kemudian ada juga protein nabati. Nah, kalau protein nabati ini bisa kita dapatkan dari makanan yang berasal dari biji-bijian, kacang-kacangan, kemudian tahu, tempe, ya. Itu termasuk sumber protein nabati. Nah, tadi sudah ada karbohidrat, kemudian sudah juga protein. Nah, ada juga vitamin dan mineral yang harus kita penuhi. Nah, vitamin mineral ini bisa kita dapatkan dari sayur dan buah yang kita konsumsi. Nah, jadi kalau kita mau makan seimbang, makannya jangan cuma nasi sama daging doang, atau nasi sama telur doang, atau misalkan nasi sama ikan aja, atau pastanya cuma pakai daging aja. Nah, itu belum seimbang. Kalau mau seimbang, harus ada sayurnya. Kemudian harus ada buah juga. Nah, dalam sayur ya yang biasa kita konsumsi ini, di situ banyak sekali vitamin dan mineral ya yang sangat bermanfaat buat tubuh kita. Ya, bermanfaat buat tubuh kita sehingga kalau vitamin dan mineral tersebut masuk ke dalam tubuh kita bisa menjaga tubuh kita dari berbagai serangan penyakit. Ya, dan bisa juga menjaga kekebalan tubuh kita. Nah, dengan kekebalan tubuh ini nih, kita bisa terhindar dari segala macam penyakit. Salah satunya tadi, bisa menjaga kita dari terinfeksinya virus. Nah, itu ya tadi. Kemudian tadi ada buah juga. Nah, dalam mengkonsumsi buah nih, ada hal penting yang harus kita tandai. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah itu makan buah itu dilakukan
bukan sesudah makan, tapi sebelum makan berat. Ya, kenapa? Nih, Rasul mencontohkan kita memakan buah sebelum kita memakan makanan yang berat, itu supaya lambung kita ini tidak kaget ketika masuk makanan yang lebih banyak. Nah, makanya nih di sekolah selalu dianjurkan kita habiskan dulu buahnya, kita makan dulu buahnya, supaya apa? Itu sebagai salah satu contoh dari Rasul untuk menjaga kesehatan kita, ya, supaya perut kita ini nggak kaget ketika masuk makanan yang berat dan juga banyak. Nah, kalau perutnya kaget nih ya, dari yang tadinya kita belajar perutnya kosong, terus tiba-tiba masuk makanan yang berat dan banyak, wah, kalau lama-kelamaan seperti itu, bisa saja nanti 3 atau 5 tahun ke depan kita terserang penyakit ya yang berhubungan dengan sistem pencernaan kita. Makanya Rasul mencontohkan kita makan buahnya dulu. Sama di sekolah juga dicontohkannya makan buahnya dulu. Yaitu sebagai salah satu langkah untuk menjaga kesehatan kita. Ya. Nah, jadi ingat nih, tadi makan makanan yang bergizi dan seimbang merupakan salah satu langkah kita untuk menjaga diri kita dari terserangnya berbagai penyakit, salah satunya menjaga diri kita dari terinfeksinya virus corona. Ingat, kalau kita mau makan gizi seimbang, ya, dalam sekali kita makan harus ada karbohidratnya, proteinnya, vitamin dan juga mineral. Nih, buat ya kalian yang masih kurang suka sayur ataupun buah, yuk belajar lagi untuk lebih menyukai sayur dan juga buah. Karena ingat, dalam sayur dan buah ini banyak sekali vitamin dan mineral ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan tentunya banyak manfaatnya. Salah satunya bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Ya. Nah, dan ini juga akan berdampaknya nanti setelah beberapa tahun ke depan kita akan terus terjaga kesehatannya. Nah, ya, mudah-mudahan apa yang hari ini Bu Nanda sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, ya, dan bisa jadi motivasi juga buat kalian untuk terus pingin menjaga kesehatan dengan cara menjaga konsumsi makanannya, ya, menjaga makanan kalian untuk tetap makan dengan porsi yang seimbang dan juga bergizi. Ya, sebagai salah satu juga langkah kita bersyukur Allah itu sudah memberikan banyak karunia, banyak nikmat berupa makanan yang enak-enak, makanan yang sehat-sehat dan juga bisa kita konsumsi, ya. Nah, itu salah satu bentuk syukur juga. Mensyukuri juga kesehatan yang kita punya dengan cara menjaganya, satunya tadi, ya, dengan menjaga pola makan kita dengan baik. Nah, itu yang bisa Bu Nanda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.